Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, saya Irfan Asror MZ akan mempresentasikan makalah dengan judul Tujuan Pendidikan Pancasila bagi Mahasiswa dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Nah, jadi isi presentasinya adalah apa itu Pancasila, apa itu pendidikan, kemudian fungsinya Pancasila, pembelajaran Pancasila, penerapan Pancasila bagi mahasiswa itu bagaimana, kita ulik sekarang. Oke, jadi Pancasila itu bukan hanya dasar negara Indonesia, tetapi juga menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat, terutama masyarakat Indonesia, kemudian berbangsa dan bernegara, seperti itu. Nah, di era modern seperti sekarang, nilai-nilai Pancasila itu sangat penting untuk kita pahami, terutama oleh mahasiswa sebagai penerus-penerus bangsa, sebagai generasi penerus bangsa, seperti itu. Jadi melalui presentasi ini kita akan membahas tentang latar belakang di slide selanjutnya. Nah, latar belakang pendidikan Pancasila, pengertiannya, nilai dan fungsinya, tujuan bagi mahasiswa, implementasi dalam kehidupan sehari-hari, hingga tantangan dan strategi penguatannya di era globalisasi. Memasuki slide kedua, pada slide ini kita membahas mengenai latar belakang pendidikan Pancasila. Nah, pendidikan pada dasarnya tidak hanya bertujuan mencerdaskan bangsa, tetapi juga membentuk karakter, gitu. Karakter moral dan kepribadian manusia. Nah, karena itu, pendidikan harus mampu menghasilkan generasi yang tidak hanya pintar secara akademik, nggak cuma pintar secara akademik, tapi juga memiliki nilai-nilai moral dan rasa kebangsaan yang kuat, gitu. Jadi bukan hanya pintar IPA, pintar matematika, tapi nggak punya adab, nggak punya rasa kebangsaan yang kuat, nggak punya moral, minus adab. Nah itu banyak sekarang. Sampai lihat di VT atau di medsos itu banyak contoh-contoh kayak gitu. Nggak usah ke medsos, di teman-teman sampean pasti ada. Nah, Pancasila itu menjadi dasar nilai dalam kehidupan sehari-hari, dalam berbangsa dan bernegara. Nah, itu loh. Semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia terutama ya. Nah, seharusnya berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Jadi ada landasan Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, itu. Mulai dari sikap toleransi, kemudian keadilan, persatuan, hingga demokrasi. Mahasiswa memiliki peran penting dalam generasi penerus bangsa. Kenapa kok kayak gitu? Karena mahasiswa itu sering disebut dengan agent of change. Nah, itu kata Inggrisnya itu agent of change. Artinya itu maksudnya agen perubahan. Kenapa kok memiliki nama agen perubahan? Nah, karena memiliki kemampuan berpikir yang kritis, kemudian mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat. Tapi ya meskipun nggak semuanya, nah, ada yang memiliki kemampuan untuk mengubah masyarakat lebih negatif sih, itu ada. Cuman setidaknya kita itu harus menjadi mahasiswa yang baik, berpengaruh positif kepada masyarakat. Namun di era globalisasi saat ini terdapat sangat banyak tantangan, seperti lunturnya nilai kebangsaan. Rasa kebangsaan kita itu sudah mulai luntur, mulai hilang. Meningkatnya individualisme, nggak mikir ke temannya, nggak mikir ke organisasi. Nah, pokoknya yang penting saya enak, yang penting saya selesai. Nah, gitu. Kemudian pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia itu. Jadi budaya Indonesia itu hilang, terpengaruh karena budaya asing, turis-turis yang keluar masuk Indonesia. Nah, itu menjadi penyebab hilang dan lunturnya budaya Indonesia. Karena itulah
Pendidikan Pancasila itu sangat diperlukan agar mahasiswa memahami nilai-nilai Pancasila, memiliki integritas, juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Slide selanjutnya itu ada pengertian pendidikan Pancasila. Nah, pendidikan Pancasila adalah proses pembelajaran yang bertujuan menanamkan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa agar mampu berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan ideologi bangsa. Jadi, pendidikan Pancasila itu bukan hanya teori yang dipelajari di kelas itu, bukan hanya belajar, ditulis, dihafalkan, diperhatikan, bukan hanya itu, tapi juga harus diterapkan. Diterapkan di kehidupan secara nyata, di kampus, di rumah, jika bermasyarakat. Nah, jadi diterapkan. Mahasiswa juga diharapkan mampu menunjukkan sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila, seperti menghormati perbedaan, entah perbedaan suku, perbedaan adat, budaya, agama. Nah, itu loh. Kemudian bertanggung jawab dan menjaga persatuan, seperti itu. Jadi melalui pendidikan Pancasila, mahasiswa juga diharapkan memiliki kesadaran bahwa Pancasila merupakan identitas bangsa yang harus dijaga dan dipertahankan. Nah, masuki slide selanjutnya, slide keempat, itu nilai-nilai utama dan fungsi pendidikan Pancasila. Nah, Pancasila itu memiliki 5 nilai utama. Poin utamanya itu ada 5. 1, ketuhanan. Pertama itu ketuhanan. Atau Pancasilanya itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nilai ini mengajarkan bahwa bangsa Indonesia itu percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, serta menghormati kebebasan beragama. Nah, artinya kita bukan hanya tahu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sekarang waktunya sholat duhur tapi nunda-nunda. Nah, itu keliru. Makanya sampean itu beragama, misalnya agama Islam. Nah, sampean tahu sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Perintahnya Tuhan sampean, Tuhan kita, Tuhan saya, Islam. Nah, itu ketika waktunya sholat itu harus sholat duhur 4 rakaat. Ya langsung, nggak usah nunggu asar kurang 10 menit. Nah, sampai baru melakukan perintah Tuhan yang masuk kepada sila pertama itu. Nah, seperti itu. Nomor 2, kemanusiaan. Yaitu nilai ini menekankan pentingnya menghargai sesama manusia tanpa membedakan suku, agama, ras maupun status sosial. Ini kaya, saya harus berteman dengan ini biar ada untungnya, biar saya ditraktir misalnya. Ini nonis, ini Islam, ini kafir misalnya. Nggak boleh kayak gitu. Jadi harus tetap, meskipun nonis, Islam, ini Dayak bukan Jawa misalnya, itu harus tetap kita rangkul. Itu yang kedua. Nomor 3 adalah persatuan. Nilai ini mengajarkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman budaya dan bahasa. Ini orang Madura misalnya, ini bahasanya bahasa Madura, bahasa alien. Saya nggak ngerti bahasa apa, ngomong apa ini. Coba ngomong, ini coba sampean ngomongnya jangan bahasa Madura, saya nggak paham. Nah gitu loh, jangan langsung diklaim, wah ini Madura itu gini. Nah, Jawa itu gini, Dayak itu misalnya, itu nggak boleh seperti itu. Harus tetap bersatu. Bagaimana caranya? Kita saling merangkul, tidak ada perpecahan dan satu kesatuan, seperti itu. Bahasanya ya tetap bahasa satu, bahasa Indonesia. Kalau nggak ngerti bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, minta pakai bahasa Indonesia, bisa kan ya? Tuh. Nomor 4 adalah kerakyatan. Bukan kekayaan, kerakyatan. Nah, jadi nilai ini berkaitan dengan demokrasi, musyawarah, dan pengambilan keputusan bersama. Ya, kita tahulah kasus demokrasi sekarang, bagaimana demokrasi sekarang, musyawarah dan keputusan sekarang, entah yang diambil oleh instansi DPR misalnya, atau wakil-wakil rakyat yang lain misalnya, tapi nggak mewakili rakyat. Nah, itu sebenarnya perlu kita eratkan lagi nilai Pancasila yang keempat ini, kerakyatan.
Kemudian yang masuk ke nomor 5 itu ini juga sangat penting dan sekarang lagi kehilangan, mau dikatakan luntur ini sepertinya bukan hanya luntur tapi sudah hilang gitu loh. Pancasila yang nomor 5 ini itu keadilan sosial. Nah, jadi penting, sangat penting. Nah, itu mengajarkan pentingnya menciptakan kehidupan yang adil dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah ya, sampean tahu sendiri bagaimana keadilan sekarang, bagaimana kesejahteraan rakyat Indonesia yang sekarang itu miris ya. Selain memiliki nilai utama, pendidikan Pancasila juga memiliki beberapa fungsi penting, yaitu membentuk karakter bangsa, memperkuat identitas nasional, menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, menjaga jati diri bangsa di era globalisasi. Nah, di slide yang kelima itu ada tujuan pendidikan Pancasila bagi mahasiswa. Yang pertama adalah membentuk karakter, menumbuhkan nasionalisme, meningkatkan kesadaran hukum dan demokrasi. Nomor 4, mengembangkan pola pikir kritis. Yang pertama itu memiliki tujuan membantu mahasiswa memiliki sikap disiplin, emang harus disiplin gitu loh, jujur, bertanggung jawab, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Biar apa? Ya biar nggak cuek gitu. Jadi memiliki karakter yang bagus. Yang kedua, menumbuhkan rasa nasionalisme. Jadi mahasiswa itu diharapkan memiliki rasa cinta tanah air yang membara, yang kuat, tertanam dan bangga terhadap bangsa Indonesia. Nah, tapi kadang saya sendiri itu berpikir mau membanggakan bangsa Indonesia itu kok ya sampean tahu sendirilah bagaimana keadaan bangsa Indonesia yang sekarang. Ya sudah, kita masuki yang ketiga, yaitu meningkatkan kesadaran hukum dan demokrasi. Nah, itu perlu ya, penting mentaati aturan, menghargai orang lain, kemudian menghargai hak orang lain, dan menyelesaikan masalah melalui musyawarah, nggak seenaknya sendiri. Kemudian ketika ada orang lain berpendapat, ya kita hargai, kita tengah-tengahi kalau memang kita kurang cocok. Dikasih arahan kalau kita nggak cocok, tapi ya dilihat keputusan akhirnya itu yang enak, yang benar itu bagaimana. Nah, gitu. Jangan seenaknya sendiri. Dan yang terakhir adalah mengembangkan pola pikir kritis. Nah ini loh, ini penting ini biar mendorong kita semua mahasiswa dan semua orang-orang, para penonton juga, nah itu mampu berpikir secara logis, kritis, juga bijaksana dalam menghadapi berbagai persoalan entah di masyarakat, di lembaga misalnya, atau di rumah. Nah, seperti itu. Dengan adanya pendidikan Pancasila, mahasiswa tidak hanya berkembang secara intelektual tetapi juga secara moral dan sosial. Slide selanjutnya, slide ke-6 adalah implementasi dan peran mahasiswa. Implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Menghormati perbedaan agama. Nah, ini saya baca dulu. Menghindari diskriminasi, menjaga persatuan di lingkungan kampus, bermusyawarah dalam organisasi, aktif dalam kegiatan sosial. Nah, di implementasi nilai Pancasila dapat dilakukan melalui berbagai hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ya misalnya barusan yang saya sebutkan semua itu. Nah, kemudian selain itu mahasiswa juga memiliki beberapa peran penting, gitu loh. Peran mahasiswa sebagai agent of change. Nah, itu apa saja? Yang saya sebutkan di sini di UPT saya itu ada 3. Nomor 1 adalah sebagai kontrol sosial, yaitu mengkritisi, harus menjadi teladan dalam sikap dan perilaku yang baik. Nah, jadi sebagai mahasiswa itu
harus mempunyai sikap dan perilaku yang baik, menjadi teladan dari adik-adiknya, adik-adik kelas. Kalau bisa menjadi teladan ke orang-orang dan masyarakat sekitar gitu, bukan hanya ke adik-adik kelasnya. Nomor 2 sebagai moral force. Nah, artinya mahasiswa harus menjadi teladan dalam sikap dan perilaku yang baik. Nah, hampir sama dengan yang poin pertama. Nomor 3 itu sebagai iron stock atau artinya itu generasi penerus bangsa yang nantinya akan melanjutkan kepemimpinan Indonesia di masa depan seperti itu. Karena itu mahasiswa ya sangat penting dalam peran-peran tersebut. Makanya disebut sebagai agent of change. Nah gitu, agen perubahan. Kenapa? Karena memiliki tanggung jawab untuk membawa perubahan positif bagi masyarakat dan bangsa tentunya. Slide ke-7 yaitu tantangan dan strategi penguatan. Nah, saat ini terdapat beberapa tantangan dalam penerapan nilai Pancasila, seperti pengaruh budaya asing yang semakin kuat tentunya ya, meningkatnya individualisme, semakin kalau caen maduren arwah karadibi, kardiman karapadibi pokoknya nyaman. Nah itu kata orang Madura. Kemudian menurunnya kepedulian sosial, hilang kepedulian ke tetangga-tetangga itu hilang, terutama masyarakat kota ya. Nah ini bukan saya mengklaim masyarakat kota itu nggak ada yang peduli ke tetangga-tetangganya, cuman yang saya perhatikan itu kurang jauh kalau dibandingkan dengan yang di desa seperti itu. Kemudian banyak penyebaran hoax. Nah itu menjadi tantangan implementasi Pancasila. Dan selanjutnya adalah kurangnya pemahaman generasi muda terhadap Pancasila. Jadi Pancasila itu seakan-akan menjadi bacaan ketika upacara. Hanya sebatas itu, nggak paham apa nilai-nilai Pancasila, kandungan Pancasila. Nah, bagaimana Pancasila diterapkan itu kayak kurang peduli. Kemudian strategi penguatan pendidikan Pancasila. Nah, oleh karena itu diperlukan beberapa strategi penguatan pendidikan Pancasila. Nah, karena sudah ada tantangan-tantangan, maka harus juga ada penguatan. Misalnya dengan menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Nah, menarik. Biar ada ketertarikan. Nah, seperti itu. Kemudian mengintegritaskan atau mengintegrasikan nilai Pancasila dalam semua mata kuliah. Jadi dalam semua mata kuliah itu dimasukkan ke nilai-nilai Pancasila. Ada perumpamaan seperti itu. Mengadakan kegiatan kebangsaan dan ekstrakurikuler, memanfaatkan teknologi digital secara positif, serta meningkatkan peran dosen sebagai teladan bagi mahasiswa kita ini. Dengan strategi tersebut diharapkan nilai-nilai Pancasila dapat terus tertanam dalam diri generasi muda. Masuki slide terakhir yaitu kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya adalah nilai-nilai Pancasila itu bukan hanya dipahami dan dihayati, tapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Agar apa? Agar mahasiswa mampu menjadi generasi yang cerdas, berakhlak, dan cinta tanah air. Seperti itu. Mahasiswa sebagai agent of change, agen perubahan, memiliki tanggung jawab yang besar untuk apa? Untuk menjaga nilai kebangsaan dan mempertahankan persatuan Indonesia. Selain itu, penguatan pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan globalisasi di era modern saat ini. Nah, dari semua yang saya sampaikan tadi, apa ada pertanyaan? Ada ya. Silakan. Oke,
dari penjelasan tadi yang Bapak jelaskan, saya bertanya, mengapa pendidikan Pancasila itu sangat penting bagi manusia di era globalisasi sekarang? Ya, itu saja. Ya, Amin. Saya ada. Ya, silakan. Bagaimana cara mahasiswa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Menerapkan ya. Ya, siap. Sudah itu saja. Ya. Nah, tadi cukup 2 pertanyaan ya. ya. Oke, kita ulik dan kita jawab. Nah, pertanyaan pertama yang disampaikan oleh Mas Muhyiddin, yaitu mengapa pendidikan Pancasila itu penting bagi mahasiswa terutama di era globalisasi saat ini ya. Saya jawab, nah jadi karena pendidikan Pancasila itu membantu mahasiswa menjaga nilai kebangsaan. Jadi dengan adanya matkul pendidikan Pancasila, nah itu mahasiswa bisa menjaga nilai kebangsaan, membentuk karakter, serta menjadi filter. Jadi matkul tersebut atau pendidikan Pancasila itu menjadi filter terhadap pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, seperti itu. Biar enggak, pokoknya yang asik, yang seru, yang enak untuk kita, nah itu kita ambil. Padahal budaya tersebut nggak cocok dengan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai bangsa Indonesia. Nah, seperti itu. Yang kedua, itu pertanyaan dari Mas Mi'rajul Mukmin. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mahasiswa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Nah, cara menerapkannya itu bagaimana? Ya sederhana saja, dengan menghormati perbedaan, meskipun kita beda ras, beda suku, beda daerah, beda bahasa. Nah, kita tetap menghargai, saling menghargai, saling ngomong, ya pokoknya menghargailah. Bagaimana sekiranya tidak ada konflik, tidak ada permasalahan, meskipun beda dalam segalanya. Nah, menjaga persatuan, kemudian bermusyawarah ketika ada suatu hal yang yang perlu dimusyawarahkan, nggak langsung diputuskan sepihak. Kemudian bersikap adil, serta aktif dalam kegiatan sosial dan organisasi kampus. Nah, seperti itu. Itu cara penerapan kita sebagai mahasiswa ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu. Nah, jadi mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.